Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkurullah al-azim alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan, yakni ni'matal iman wa ni'matal islam. Wa thaniyan, salli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa barakatina ya maulana Muhammadin biqaul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib, kuntuna satakallamu bil lughatil indonesiyah atau bil lughatil wataniyah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pidato singkat seputar agama yang berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kamu kembali, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak cara bagi seorang anak untuk mendapatkan wujud birrul walidain tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh, maupun masalah lainnya. Namun, dengan satu catatan penting, selama keinginan dan saran itu sesuai dengan ajaran Islam. Apabila bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka anak tidak punya kewajiban untuk mematuhinya. Bahkan, ia harus menolaknya dengan cara yang baik, seraya berusaha meluruskannya. Hal demikian sesuai dengan tuntunan Al-Quran, surah Luqman, ayat 15, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Juga sesuai dengan penegasan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, ketaatan hanyalah semata dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. 2. Menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasa-jasa keduanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. Ibu yang mengandung dengan susah payah dan penuh penderitaan, ibu yang melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, dan membesarkan, bapak yang membanting tulang mencari nafkah untuk ibu dan anak-anaknya, bapak yang menjadi pelindung untuk mendapatkan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita untuk berterima kasih pada ibu dan bapak sesudah bersyukur kepadanya. Dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Banyak cara untuk mewujudkan rasa hormat kepada orang tua, antara lain memanggilnya dengan panggilan yang menunjukkan hormat, berbicara kepadanya dengan lemah lembut, tidak mengucapkan kata-kata kasar, apalagi kalau mereka sudah lanjut usia. Pamit kalau meninggalkan rumah, kalau tinggal serumah, memberi kabar tentang keadaan kita, dan menanyakan keadaan keduanya lewat surat atau telepon bila tidak tinggal serumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. 3. Membantu ibu bapak secara fisik dan material. Misalnya, sebelum berkeluarga dan mampu berdiri sendiri, anak-anaknya membantu orang tua, terutama ibu, mengerjakan pekerjaan rumah, dan setelah berkeluarga atau berdiri sendiri, membantu orang tua secara finansial, baik untuk membeli pakaian, makanan, minuman, apalagi untuk berobat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa betapapun banyaknya engkau mengeluarkan uang untuk membantu orang tuamu, tidak sebanding dengan jasa kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya, kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi hamba sahaya, kemudian ditembus dan dikemerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa orang tua, apalagi ibu, harus mendapatkan prioritas utama untuk dibantu dibandingkan dengan orang lain. Hal ini diungkapkan beliau tatkala menjawab pertanyaan seorang sahabat, "Siapakah yang paling berhak aku bantu dengan sebaik-baiknya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Kemudian siapa? Jawab Nabi lagi, "Ibu." Kemudian siapa? Jawab Nabi lagi, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Jawab Nabi lagi, "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Mendoakan ibu dan bapak semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, rahmat, dan sebagainya. Dan setiap anak diperintahkan untuk memohon rahmat Allah bagi orang tuanya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Yang terakhir, yang kelima, setelah orang tua meninggal, birru walidain masih bisa diteruskan dengan cara lain, antara lain: 1. Menguburkan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. 2. Melunasi hutang-hutangnya. 3. Melaksanakan wasiatnya. Dan yang keempat, meneruskan silaturahmi yang dibina ketika hidup. Yang kelima, memuliakan sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir, keenam, mendoakannya. Seorang laki-laki dari Bani Salamah datang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, adakah sesuatu kebaikan yang masih dapat saya kerjakan untuk ibu bapak saya yang sudah meninggal dunia?" Rasulullah SAW menjawab, "Ada, yaitu menyalatkan jenazahnya, memintakan ampunan baginya, menunaikan janjinya, meneruskan silaturahminya, dan memuliakan sahabatnya." Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah beberapa bentuk birru walidain yang bisa kita lakukan terhadap kedua orang tua, baik yang masih hidup dan maupun yang sudah meninggal. Mungkin hanya ini pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.